Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharing You. Buto Ijo adalah sosok siluman raksasa hijau yang terdapat dalam mitologi Jawa. Penampakannya digambarkan berwajah seram, matanya besar, tubuhnya berwarna hijau, berambut panjang, memiliki gigi taring yang panjang, dan terkadang bisa menjadi kecil seukuran manusia. Salah satu kebiasaan Buto Ijo adalah menculik anak-anak untuk dijadikan budak dan kemudian dimangsa. Konon, untuk menangkal datangnya raksasa hijau ini dapat menggunakan bambu kuning yang dibuat seperti kalung. Buto Ijo dalam cerita Timun Mas. Kisah Buto Ijo dapat ditemukan dalam legenda Timun Mas, dongeng cerita rakyat dari Jawa Tengah. Dalam cerita Timun Mas, Buto Ijo dikisahkan sebagai tokoh antagonis yang membantu orang ibu yang tidak memiliki anak. Dengan kesaktiannya, ia menyulap sebuah timun mas yang ketika dibelah lahirlah seorang bayi perempuan. Akan tetapi, bantuan yang diberikan tidak datang secara cuma-cuma. Buto Ijo meminta agar bayi yang kemudian diberi nama Timun Mas itu diserahkan lagi kepadanya. Ketika Timun Mas telah dewasa, sang ibu tidak dapat menyerahkan putrinya begitu saja untuk dimangsa. Dengan segala cara, Timun Mas berusaha menghindari kejaran Buto Ijo dengan benda-benda yang dimilikinya. Di akhir cerita, benda-benda seperti garam, duri, dan terasi yang dimiliki Timun Mas ternyata berhasil untuk mengalahkan Buto Ijo. Pesugihan Buto Ijo. Selain digambarkan sebagai tokoh antagonis dalam dongeng Timun Mas, sosok Buto Ijo juga dikenal bisa dijadikan pesugihan. Konon, Buto Ijo sering dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan pintas. Yang di sini, selain itu, sosok raksasa hijau itu bisa dijadikan benteng pertahanan jika seseorang yang di sini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Seperti dalam dongeng Timun Mas, Buto Ijo juga akan meminta imbalan berupa nyawa atas jasanya tersebut. Itulah mengapa dalam kepercayaan masyarakat kuno, khususnya di Jawa, seseorang bisa menjadi tumbal Buto Ijo untuk memperkaya orang pemalas dan lemah imannya kepada Tuhan. Konon, Buto Ijo bisa ditemui di pohon beringin tua atau rumah yang telah lama ditinggalkan. Untuk mendapatkan kekayaan di pohon tersebut, mereka harus bekerja, seseorang harus melakukan ritual pesugihan dan menyiapkan sesajen yang diminta. Setelah persyaratan terpenuhi, Buto Ijo akan melakukan perjanjian dan mengabulkan permintaan manusia tersebut. Dan konon katanya, Buto Ijo sering dikaitkan dengan gerhana matahari. Dalam sejumlah cerita rakyat, Buto Ijo selalu diceritakan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab ketika terjadi gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Buto Ijo dianggap sedang menelan bulan sedikit demi sedikit hingga akhirnya habis. Itulah legenda cerita rakyat yang berkembang dari dulu. Meski sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa peristiwa gerhana bulan yang kerap kali terjadi adalah peristiwa alam biasa. Ketika gerhana bulan terjadi, bulan posisinya berada di belakang matahari, sehingga ketika matahari berjalan akan menutupi rembulan. Memang nampak kalau bulan seperti berangsur-angsur gelap, padahal sebelumnya di sini rembulan sedang tertutup oleh matahari. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.